Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Hadratal mukarramin wal mukarramat ingkang sangat kula mulyakaken para jamaah Masjid Ar-Rayyan ingkang mugi panjenengan sedaya pinaringan sehatul afiat. Alhamdulillah, setelah sekitar 1 tahun membahas fikih mulai dari bab awal, kula kali panjenengan puncak dari fikih niku nggih bab salat niki. Karena kula kali panjenengan hakikatnya hidup niki menunggu waktu salat. Kula kali panjenengan niku dari waktu zuhur ke waktu asar, menunggu waktu maghrib. Di sela-sela niku kula kali panjenengan bisa bekerja, bisa mencari rezeki, bisa beraktivitas, tapi sekali lagi yang kula kali panjenengan jangan tidak boleh ditinggalkan niku sekali lagi salat. Sementara kula kali panjenengan salat niku ada banyak sahabat yang meriwayatkan hadis tentang sholat niku tidak ada yang terangkum dalam satu kitab niku boten enten. Imam Bukhari tok bisa tidak ada. Imam Muslim mawon tidak ada. Imam Abu Dawud tidak ada. Imam Syafi'i misalnya, sholat yang akan kita terangkan di dalam mazhab Syafi'i niku hadisnya niku terpencar-pencar. Ada di riwayat imam ini, satunya di riwayat imam itu dan lain sebagainya. Dan nanti di slide ini saya tampilkan beberapa riwayat. Oh, saya sejak kecil dulu di kampung sholat dengan orang tua, bacaan iftitahnya ini. Panjenengan, oh saya dulu ketika masih kecil sama guru agama saya dulu bacaan zikirnya ini. Mangke cek pulau kali panjenengan, oh ternyata riwayat tentang sholat itu banyak, sehingga pulau kali panjenengan tidak perlu menyalahkan. Ini saya sholatnya begini, sholat saya yang benar, antum keliru. Justru yang menyalahkan itu karena kurang banyak referensinya, kurang banyak literasi bacaannya. Terus monggo pulau kali panjenengan jangan mengklaim yang lain niku salah sebelum kula kali panjenengan mempelajari dengan sebanyak-banyaknya ilmu. Terutama niki Pak. Betul ada hadis sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Pertama, yang perlu dipertanyakan, siapa yang dimaksud Nabi yang melihat Nabi salat niku? Maksudnya bukan kita. Oh, kita tidak pernah melihat Nabi. Maksudnya di hadis niki para sahabat, sahabat yang langsung menyaksikan Rasulullah, sahabat yang langsung menerima tata cara sholat Nabi. Lah kula kali panjenengan hari ini tidak ada yang melihat sholatnya Nabi. Semua dari riwayat Pak. Semua niku dalam bentuk verbal, semua niku dalam bentuk tulisan. Andaikan dulu Pak, andaikan dulu Abu Hurairah ada yang merekam Nabi sholat, hari ini kita tidak ada perbedaan. Andaikan dulu sahabat Ibnu Abbas ada yang punya iPhone, ada yang punya Galaxy, ada yang punya Oppo, ada yang punya Vivo, terus merekam Nabi sholat, hari ini sedunia itu akan sama Pak sholatnya Pak. Lawang pulau kali panjenengan sama-sama tidak melihat Nabi. Kita ini sama-sama menerima riwayat bagaimana Nabi melakukan sholat. Pun niki ada Abu Hurairah. Abu Hurairah niki sholat, beliau bermakmum melakukan sholat berjamaah bersama dengan sahabat. Lalu beliau mengawali bacaan Bismillah sampai waladhdallin. Lalu Abu Hurairah berkata, "Walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahakum salatan bi Rasulillah." Demi Allah yang aku berada dalam kuasanya, sungguh aku orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah. Nek Abu Hurairah pantas mengaku begitu Pak.
Karena Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Abu Hurairah itu yang paling sering berkumpul dengan Nabi. Kalau kali panjenengan sekali lagi tidak pernah menyaksikan Nabi sholat, yang kulo kali panjenengan terima itu riwayat namanya. Nabi begini. Karena kulo kali panjenengan sama-sama mendengar, maka kulo kali panjenengan berhak untuk kemudian sama-sama menerima riwayat itu secara sama-sama benarnya. Pertama, Pak, soal niat di dalam sholat. Nabi tidak pernah usolli fardal isya. Betul, Nabi tidak pernah. Nabi tidak pernah ada riwayat usolli fardal subuh. Tidak ada kalimat usolli itu, tidak ada. Cuma ada hadis begini, Pak. Ada hadis ketika Nabi mau melakukan haji, Pak, Nabi itu niat dengan mengeraskan suara, labbaika bi umratin wa hajjin, ya Allah, aku tunaikan, aku penuhi panggilanmu untuk haji dan umrah. Niki Nabi melakukan rukun Islam kelima, Pak. Karena rukun Islam, Nabi niki mengeraskan niatnya. Maka di dalam mazhab Syafi'i ada satu metode hukum namanya qiyas. Qiyas itu diperbolehkan di dalam hukum Islam. Makanya Imam Syafi'i dan mriki, beliau niku sebelum sholat membaca niat dikiaskan kepada haji. Saat niku Imam Syafi'i melakukan sholat, Bismillah muwajjihan li baitillah muaddiyan li fardillah azza wa jalla, Allahu akbar. Nuhun sewu, Pak, sebelum sholat niku panjenengan boleh telepon riyen langsung sholat, Pak. Sebelum sholat niku panjenengan boleh ngechat istrinya, "Dek, aku sedang di masjid," atau video call langsung. Nek sebelum sholat nopo mawon niku angsal, Pak. Niki kan belum masuk sholat. Kecuali nek sampun sholat terus melakukan bacaan selain dari sholat, niku ndak boleh. Lalu yang dibaca usolli sebelum sholat, bukan masalah. Jadi sekali lagi pulau kali panjenengan, tetapi Pak, karena niki rawan perdebatan, nek panjenengan berada di lingkungan selain mazhab Syafi'i, sebaiknya jangan mengeraskan niat. Cek boten berdebat. Panjenengan usolli, membaca usolli di lingkungan yang tidak biasa usolli. Sebelum sholat niku geger. Tidak ada tuntunan itu bid'ah itu. Niki keranten nopo kula kali panjenengan kurang tepat dari sisi tempatnya. Terus panjenengan biasa ke masjid kampung, di musola, di rumah, enggak ada masalah. Tapi ketika banyak orang yang kemudian kira-kira tidak sepaham mazhab dengan kita, kula kali panjenengan menghormati mereka tanpa mengeraskan bacaan niatnya. Mantun niku kula kali panjenengan membaca takbir, Pak, Allahu akbar. Nek membaca takbir niki sepakat, Pak, baik umat Islam yang di Timur Tengah maupun yang di Jawa Timur, di Jawa Tengah, niku sama-sama melakukan. Terkait dengan takbir Allahu akbar, baik umat Islam yang di Maroko sampai di Merauke, Pak, sama mengamalkan, Pak. Ucapan Allahu Akbar hadisnya sahih, Nabi mengulang tiap hari berkali-kali, Pak. Niku sepakat baik umat Islam yang di Madinah maupun di Madiun sampai di Madura. Niku sedaya sepakat. Niku rencananya besok orang Madura mau demo di Surabaya, Pak. Tapi alhamdulillah tidak jadi karena tadi malam sambut audiensi dengan Pak Wali Kota. Niki nopona ini sampai terjadi demo niku, naudzubillah, kita nanti yang malu, Pak. Jadi intinya sekali lagi, kalau hadisnya sahih, banyak ulama yang meriwayatkan, aman niki, tidak ada perbedaan. Kedua, seberapa tinggi mengangkat tangan? Nah, niki yang menjadi salah satu khilafiyah. Dalam riwayat dari Sayyidina Ali, dalam riwayat Imam Bukhari,
ketika takbir Nabi niku mengangkat tangan seukuran kedua pundak. Seukuran kedua pundak sampai sekarang tidak ada visualnya, Pak. Sampai sekarang tidak ada yang pihak mengklaim paling benar. Kulo kali panjenengan ada yang mengangkat tangan niku searah dua pundak, ada yang sedikit di atas pundak. Enten sing ngeten, wong niki pundak. Nah, niki kan berbeda-beda riwayatnya. Sama-sama betul, yang penting tangannya diangkat. Yang penting ke arah pundak, riwayatnya niku kata. Yang penting ketika takbir jangan begini, Bang. Nek ngeten niki namanya ngeluh akhir bulan. Niki namanya pusing ngeten niki. Sama dengan penyakit kulo. Kulo niki punya penyakit sakit kepala niku munculnya setiap tanggal 25. Migren. Penyakit migren ini kulo ndak diundang datang, Pak. Cuma gini pun. Kok ternyata di akhir bulan. Di akhir bulan niku di tanggal 25 sebelah kiri, Pak. 27 sebelah kanan, Pak. Tanggal 30 munyer kanan kiri. Mantun niku setelah Allahu Akbar, kemana tangan itu mendarat? Mendarat koyok juanda mau. Kemana tangan itu kemudian bersedekap? Dalam kitab Sahih Muslim, Pak, yang kita terima dari Imam Nawawi syarahnya, Nabi menyedekapkan tangan niku di atas pusar, di bawah dada. Sedengan ngeten niki. Dan bunti-bunti kulo kali panjenengan hampir kebanyakan 4 mazhab berkata. Tapi ada satu riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Nabi meletakkan tangannya di dada. Ini yang dipakai oleh sebagian saudara kita yang sholatnya agak ke atas. Tapi kulo kali panjenengan sekali lagi tidak perlu kemudian mencari di mana yang paling pas. Sami pasnya, Pak, antara dada, sedikit di bawah dada, atau pusar. Yang penting jangan di bawahnya pusar, Pak. Itu nanti tidak jadi sholat karena garuk-garuk nih kalau urusannya. Terus intinya sekali lagi sama-sama betul nih. Begitu kulo kali panjenengan sholat, kemana pandangan wajah kulo kali panjenengan mengarah? Dalam riwayat Al-Baihaqi, ini contoh gitu. Contoh wau ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim, ada dalam Baihaqi, ada di dalam banyak berbagai riwayat. Kata sahabat Anas, ya Anas ij'al basaraka haitsu tasjud. Anas, kalau kamu sholat maka arahkan pandanganmu kemana kamu sujud, yakni ke bawah. Cuma hari ini, Pak, kalau panjenengan sujud, Pak, sekarang banyak gangguan, Pak. Nopo? HP dengan kamera terbaru itu diletakkan di bawah. Niku sing garai buatan khusyuk. Jadi panjenengan yang punya HP terbaru, usahakan dikantongin, Bang. Jangan diletakkan di bawah. Kalau diletakkan di bawah niku ngelirik nih. Oh, ini tipe iPhone 12, ini tipe iPhone Pro Max, ini tipe iPhone Galaxy Note, ngoten niku. Ya, jadi sekarang kalau kalian panjenengan di tempat sujud niku juga ampun kesulitan untuk khusyuk, Pak. Niki yang terpenting, Pak, pandangan ketika sujud wajah niku ke bawah. Boten merem, Pak. Boten merem karena kula nate presentasi tentang tata cara sholat niki ke beberapa kampus. Saat niku ada seorang sarjana niku mengatakan, iya betul itu. Nabi menyuruh sholat memandang ke wajah ke bawah, pandangan wajah ke bawah, tidak merem, Pak. Kenapa kata beliau? Karena kalau terpejam, justru ten mriki kada bayangan, Pak. Kados enten proyektor di mata nih. Kelihatan motornya, kelihatan rumahnya. Justru apa namanya, dengan memejamkan ini lebih banyak visual di depan mata nih. Maka begitu melihat ke bawah niku fokus tidak terganggu
tidak ini terkena berbagai gambaran-gambaran di dalam mata. Juga jangan ngelirik kanan kiri, Pak. Juga jangan mendongak ke atas, mengadahkan ke atas lan sak piturutipun. Begitu kalau kali panjenengan Allahu Akbar kabira niki yang biasa kita baca. Kabira alhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. Itu terdapat dalam riwayat Imam Muslim, Pak. Kebiasaan kita saat membaca kabira niki gandengan iftitahnya kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Niki yang terdapat di dalam riwayat Imam Muslim. Beberapa tahun lalu niku ada salah satu ustadz kita yang mengkritik, namanya Ustadz Adi Hidayat. Dalam bacaan riwayat Imam Muslim, kalimat inni itu tidak ada, langsung kalimat wajah itu. Rame Pak di medsos, Pak. Rame di medsos. Kemana kalimat inni wajjahtu niku? Ternyata kalimat inni wajjahtu niku ada di dalam riwayat Imam Tabrani dan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Terus keleresan kula sampun membuatkan slide-nya niki berkaitan dengan masalah redaksi. Dengan redaksi inni wajjahtu niku pindah malih ten mriki ada di dalam riwayat Al-Baihaqi. Niki riwayat Al-Baihaqi enten redaksi kalimat inni wajjahtu niki PDF-nya, PDF kitabnya juga berbunyi inni wajjahtu. Jadi tidak perlu kalau kalimat jenengan memperdebatkan. Pun mantun niku kalau kalimat jenengan terkadang ada menjumpai versi lain dari bacaan iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bi'ul ras. Itu riwayat Imam Bukhari. Sama-sama hadis sahihnya. Jangan kemudian menyalahkan satu dengan yang lain. Mantun niku ketika sholat, apakah diawali bismillah atau langsung alhamdulillah? Imam Asy-Syafi'i, imam kita Imam Asy-Syafi'i menerima riwayat dari sahabat Ibnu Abbas kalau Nabi sholat itu diawali dengan bismillah. Imam-imam kita mendahului dengan bismillah. Hampir yang dijadikan patokan dalil niku Pak, mushaf Al-Qur'an, Pak. Mushaf Al-Qur'an cetakan berbagai negara mesti enten bismillahnya niku. Panjenengan ke percetakan Madinah enten, Pak. Redaksi tulisan bismillah niku wonten. Panjenengan ke percetakan pun dimawon, ke manuskrip pun dimawon, yang tertua dimanapun enten bismillah niku. Cuma yang menjadi perbedaan niku dikeraskan apa boten bismillahnya. Dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, di dalam riwayat Imam Muslim, sahabat Anas niku boten kepireng. Beliau niku mendengarnya langsung alhamdulillah. Makanya kula kali panjenengan yang bermakmum imamnya baca bismillah ataupun langsung alhamdulillah sami-sami leresnya. Cuma beda sahabat yang mendengarkan. Nek yang bismillah itu sahabat Ibnu Abbas ataupun Abu Hurairah tadi di awal, yang tidak mengeraskan niki sahabat Anas. Understand apa boten niki? Dalam kok kata sing manggut-manggut napa niki? Oh, keranten under. Nggih, alhamdulillah. Pokoke kula panjenengan mantuk-mantuk kula pun marem niku Pak. Boten semerep mantuk-mantuk niku keranten paham, napa keranten kuliah subuh, napa keranten ngerantos sarapan atau yang lain kula boten ngertos. Pun mantun niku bacaan rukuk dan sujud. Bacaan rukuk dan sujud Pak, ada kebiasaan kita niku tambahan redaksi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oh, hadis ini ku riwayat Al-Baihaqi, enten riwayat Tabrani, riwayat Daraqutni, riwayat Imam Ahmad.
riwayat Imam Al-Hakim lan sak piturutipun. Ada saudara kita yang pakai Sahih Muslim niku tanpa wa bihamdi. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Sami-sami leres. Hadis kata jumlahnya niku ribuan. Monggo yang mana menjadi kebiasaan panjenengan sama-sama betulnya, tidak perlu mempermasalahkan. Niki rukuk Pak, rukuk niku kedah lurus mulai dari pundak, punggung sama keker. Nek mampu kesunahannya niku lurus Pak. Kecuali kados kula reti urat kecethit Pak. Urat kecethit niku mboten sepinten lurus Pak. Atau goyokan atau tos pundi niku sekali lagi terkait dengan niki, intinya ngeten niki rukuk niku. Mantun niku sami Allahu liman hamidah. Kita yang biasa membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati lan sak piturutipun ada dalam riwayat Imam Muslim. Mantun niku iktidal niku berdiri tegak Pak, kembali ke posisi semula tegap. Maka cara iktidal yang betul gitu dah berdiri tegak. Boten bareng sami Allahu liman hamidah agak sedikit miring 40 derajat boten bareng, tetap tegak Pak. Tegak seperti sedia kala. Nah, mantun niku soal kunut Pak. Kunut niki yang dari dulu sampai sekarang menjadi perdebatan boten mari-mari Pak. Yang mengamalkan kunut hadis ini. Hadisnya itu terdapat dalam riwayat Imam Ahmad. Kata sahabat Anas, Nabi senantiasa setiap subuh niku selalu kunut sampai wafat. Mana sisi perbedaan antara yang menerima kunut dengan yang tidak menerima kunut? Perbedaannya niku soal penilaian sahih atau tidaknya. Kalau kelompok Salafi, teman-teman kita di Muhammadiyah mengikuti pendapat yang mengatakan dhaif. Tapi kula kali panjenengan karena niki Imam An-Nawawi yang biasa kita kaji hadisnya Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, kitab Azkar, niki di dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi mengatakan sahih. Makanya di dalam mazhab Syafi'i tidak ada masalah niku. Pun awal terjadinya beda pendapat nopo niki awalnya. Jadi awalnya niku Rasulullah punya sahabat Pak. Para sahabat terbaik Nabi yang hafal Quran niku dikirim tugas Pak. Dikirim tugas ke suatu kampung. Ternyata di kampung itu para sahabat niki dibunuh Pak. Dibunuh, Nabi tidak punya perjanjian perang dengan mereka, maka Nabi tidak bisa memerangi mereka. Akhirnya Nabi niku doa laknat. Allahumma la'an, ya Allah, semoga engkau melaknat kaum yang telah membunuh sahabatku. Niku Nabi setiap sholat niku melaknat Pak. Duhur, asar, maghrib, isya, sampai turun satu ayat di dalam surat Ali Imran. Muhammad, soal mereka bukan urusan kamu Muhammad. Nabi ngengken menghentikan doa niku Pak. Maka teng hadis Muslim sejak turun salah satu di surat Ali Imran, Nabi berhenti kunut. Nah, niki yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang tidak mau kunut, niki yang dipakai. Menurut Imam Al-Baihaqi, yang dihentikan oleh Nabi niku doa laknatnya. Makanya di subuh niku ndak ada doa laknat, niku ndak ada. Yang ada niku Allahumma hdina fiman hadait lan sa'bituhu. Sekali lagi Pak, niki tetap menjadi perdebatan, menjadi khilafiyah antara yang tidak mau dengan yang mengamalkan. Cuma intinya yang ada niki ya nopo kula kali panjenengan tepo seliro Pak. Nopo tepo seliro niku dalam menghargai, mentoleransi. Panjenengan nate ke Mekah ke Madinah nopo dereng, kula doakan ingkang rawuh mugi saged ke Mekah dan ke Madinah. Di Mekah Madinah niku Pak, panjenengan titeni
Rakaat kedua subuh imam niku berdiri lebih lama. Kalau bolak-balik niteni niki. Begitu subuh rakaat kedua sami Allahu liman hamidah, imamnya niku berdiri lama, memberi kesempatan mazhab lain untuk kunut, Pak. Cuma imamnya boten kunut. Imam di Mekah Madinah tidak kunut, Pak. Tapi memberi waktu kepada mazhab lain untuk kunut. Kulo niku bolak-balik kulo rakaat kedua subuh kulo maca kunut niku sampai selesai, Pak. Tapi dibaca sendiri, Allahumma hdini fiman hadait wa afini. Sampai selesai baru imam niku sujud, Pak. Apa ndak mengangkat tangan? Ndak berani. Kulo kalau subuh ten Mekah makmum terus ngangkat tangan, sebelahnya enten polisi, Pak. Nggih nek polisi ini pinter, nek polisi ini boten nyaci lah urusan gitu nih. Tidak perlu mengangkat tangan, cuma dibaca betul nopo-nopo. Jadi sekali lagi kulo kali panjenengan saling mentolerir. Ketika kulo sholat di masjid perumahan di Sidoarjo atau di Surabaya, kulo tanglet. Ten mriki ada kunut nopo betul. Biasanya tidak ada di sini. Mungkin betul kunut kulo. Kulo biasanya tanglet ke takmir. Kadang nggih boten tanglet. Nopo tondoni? Tondoni niki biasanya. Nopo nang ini mimbar. Nek enten tongkete biasanya kunut. Nek podium biasanya boten kunut. Niku enten anu nih, nopo nang ini enten cara dokter niku enten diagnosisnya niku mun enten ngoten niku. Tondo-tondo niku mun wonten. Nah, jadi sekali lagi kula kali panjenengan nggih saling mentolerir. Pun mantun niku bacaan di antara duduk, di antara dua sujud, anten duduk Allahumma firli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Niku redaksi berbagai riwayat enten riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad dan sak piturutipun. Mantun niku ketika posisi sujud, Pak. Posisi sujud kaki kedah nempel ke tanah ya. Boten bareng, Pak, ketika sujud kakinya ngetril, kakinya mengangkat, apalagi diangkat ke kaki temennya, tambah boten bareng nih, gitu. Kedah di kaki sendiri. Apa harus merapat? Boten harus, Pak. Bisa kakinya niki merapat atau bisa renggang. Niku di mazhab kita tidak ada masalah. Nopo mawon yang sujud saat kita berada di bagian organ tubuh yang diajak sujud niku ada 7, Pak. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, 1 dahi. Dahi niki juga sujud. Bagaimana dengan hidung? Hidung terjadi beda pendapat, Pak. Dalam riwayat Al-Baihaqi Nabi menempelkan hidungnya. Kados ngeten, Nabi menempelkan hidungnya. Cuma karena niki orang Arab, Pak, penak mawon ketika sujud meskipun tidak terlalu rendah hidungnya nempel. Nah, kulo kali panjenengan sampai beluset-beluset gitu lah, bukan sakit kok irungnya namun 2 cm. Nah, jadi intinya untuk hidung panjenengan kulo kali panjenengan tidak perlu sampai nempel betul. Mantun niku bacaan tahiyat, Pak. Niki tahiyat versi kita ulama mazhab Syafi'i niku ada dalam riwayat Imam Muslim, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah dan sak piturutipun. Ada bacaan yang lain, at-tahiyyatu lillah was salawatu wat thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah dan sak piturutipun. Dulu kula awalnya dereng semerep, Pak. Dulu nih kulo tidak tahu kalau ada beberapa versi bacaan tahiyat. Saat niku di Surabaya Barat enten lomba praktek sholat tingkat MI, tingkat SD, Pak. Ada beberapa madrasah sekolah niku yang lomba. Lalu ada satu sekolah Muhammadiyah. Gurunya niku datang ke kulo. Kulo karena jurinya niku diminta, Pak Ustaz, nanti tolong untuk bacaan tahiyat, bacaan kami tidak sama dengan bacaannya. Oh enggak kok, saya
Saya tidak menilai bagian itu, karena niku lomba sholat berjamaah yang dijadikan patokan niku kefasihan imamnya, gerakan makmum, mengatur shaf, niku yang dinilai, bukan soal bacaan masing-masing. Itu terserah kepada masing-masing kelompok, mazhab, organisasi yang terbiasa. Terus memiliki versi tahiyat sahabat Ibnu Umar, kados mekaten. Mantun niku duduk tahiyat. Duduk tahiyat niku ada dua, Pak. Ada duduk iftirash. Duduk iftirash niku kados ngeten niki. Kados saat kita duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat awal itu namanya iftirash. Kalau niki namanya tawarruk. Tawarruk niku posisi duduk dengan kaki kiri dikeluarkan di bawah sela-sela kaki kanan. Kapan letaknya? Duduk tawarruk niki kalau diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan salam, duduknya begini. Kalau duduk tahiyat tidak ada salam, duduknya seperti ini. Misalnya panjenengan sholat duhur ketinggalan 1 rakaat. Ketika panjenengan rakaat ketiga, imamnya kan rakaat keempat nih. Duduknya panjenengan tetap duduk iftirash. Karena setelah duduk panjenengan berdiri. Beda dengan imam, duduk langsung salam. Jadi duduk yang dilanjutkan berdiri itu duduknya seperti ini. Kenapa? Untuk memudahkan bangun dari duduk, Pak. Bisa dibayangkan panjenengan di tahiyat ketiga duduknya begini, Pak. Sholat duhur mau bangun, niku penyakit asam urat kumat, penyakit kolesterol, cenut-cenut, berat badan, niku tambah beratnya. Jadi sekali lagi, kalau kali panjenengan, Nabi sampun mengajarkan tata cara duduk yang enak untuk berdiri maupun mengakhiri saat salam. Niki masalah kecil, tetapi kadang juga menjadi perdebatan. Kapan ngangkat telunjuk? Asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Syafi'i mengangkat telunjuk niku ketika mengucapkan illallah. Mazhab yang lain sekali duduk langsung diangkat. Jadi ketika tahiyat niku sepakat telunjuknya diangkat, tetapi terjadi perbedaan kapan waktunya. Sekali lagi dalam riwayat Al-Baihaqi, Nabi niku mengangkat ketika mengucapkan illallah, sekaligus isyarat bahwa Allah adalah Maha Tunggal, Maha Esa. Telunjuknya niku digerakkan nopo mendel, bergerak nopo diam, panjenengan yang nopo biasanya. Panjenengan biasa diam. Kadang menjumpai nopo boten di sebelahnya niku bergerak. Ngelirik nopo boten? Kok sami kali kula? Karena kita tidak biasa, lalu di sebelahnya niku bergerak, niku ngelirik. Nah, kula kali panjenengan ada dua riwayat hadis. Sahabat Ibnu Zubair, beliau katakan, saya melihat Rasulullah mengangkat telunjuk dan tidak menggerakkan. Sahabat Ibnu Zubair. Sahabat Wa'il, beliau mengatakan, saya melihat Nabi mengangkat telunjuknya lalu menggerakkan. Sama-sama enten dalil hadisnya. Mantun niku bacaan sholawat. Bacaan sholawat sedoyo tidak ada sayyidinanya, tidak ada. Yang dari Nabi tidak ada sayyidinanya. Tapi enten sahabat namanya Ibnu Mas'ud, niki terdapat dalam riwayat Ibnu Majah. Nah, sinten sahabat Ibnu Mas'ud niki pernah mengajarkan sholawat bacaan Sayyidil Mursalin. Allahumma ij'al salataka wa rahmataka wa barakatika ala Sayyidil Mursalin. Terus kalau kali panjenengan ketika di dalam sholat monggo tidak membaca Sayyidina boten masalah, baca Sayyidina boten nopo-nopo. Karena kalimat redaksi Sayyid niku sampai wonten sejak zaman sahabat, yakni Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud riwayatnya. Mantun niku kula kali panjenengan
mantun salat niku ngusap wajah napa boten. Niki juga sering menjadi perdebatan. Ada beberapa ustadz di YouTube, baik ustadz sinten namine Ustadz Khalid Basalama, nek kula makruf basah lama Pak. Basah lama niku maksudnya atus tok. Enten malih Ustadz Zainal Abidin niku yang dari Salafi. Beliau niku mengatakan tidak ada Nabi mengusap wajah setelah sholat, tidak ada. Nah, niki kocek wani nih terus itu loh. Tiba-tiba langsung mengklaim tidak ada. Ada Pak, riwayat At-Tabrani. Cuma soal sahih tidaknya ulama beda pendapat. Dan mriki kata sahabat Anas, saya melihat Rasulullah setelah salam, Nabi mengusap dahi beliau, Nabi mengusap kening beliau. Ketika mengusap, enten doanya, Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan kesedihan, hilangkan cemberut di wajah saya. Makanya Pak, panjenengan ningali kiai-kiai niku yang sholatnya mengusap niku wajahnya berseri-seri Pak. Meskipun kiai niku persoalannya kompleks Pak. Dengan warganya, dengan kampungnya, didatangi santri-santrinya minta hutangan Pak, didatangi tukang bangunan Pak, didatangi macam-macam. Tapi kiai-kiai berseri wajahnya. Nah, panjenengan yang jarang diusap wajahnya, cicilani boten kathah mawon meremut tok niku ketinggalan iki. Jadi niki doa minta kepada Allah menghilangkan muka sedih, muka wajah muram boten niku. Niku ada riwayatnya. Mantun niku kalau dalil amalan sesudah sholat kapan-kapan mawon, mana dalil salaman, mana dalil suara keras, niku kapan-kapan mawon. Kita lanjut dengan pertanyaan yang ingin menambahkan ilmu, monggo dengan senang hati. Yang kemudian mau tanya jawab juga saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya. Nggih, monggo. Ibu-ibu sudah taburan ibu-ibu. Mengikuti kaidah ladies first ya. Ladies first, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan Ustaz terkait bacaan Al-Fatihah ketika sholat jamaah. Apakah makmum harus membaca Al-Fatihah? Kalaupun misalnya membaca itu apa waktunya kapan? Apakah bareng imam sholat, imam baca Al-Fatihah, ataukah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah? Karena kadang-kadang kan imam langsung beralih ke surat. Terus bagaimana dengan bacaan makmum? Kapan makmum itu membaca Fatihah lan sak piturutipun? Saya jelaskan dulu tentang kewajiban membaca Fatihah di dalam salat. Ini riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim. La salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca ummul Quran, yakni surat Fatihah. Kalau imam pasti baca. Bagaimana dengan makmum? Terdapat perbedaan pendapat. Kita sampaikan dulu menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu makmum baca Fatihah boten tetap baca. Niki hadis. Dan hadis niki Nabi niku pernah sholat, bacaan Nabi ditiru sama sahabat. Selesai sholat Nabi menegur, Anda semua tadi meniru bacaan saya semua. Iya Nabi, kami membaca seperti bacaan Anda. Nabi tahu, jangan begitu, la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Kamu jangan meniru bacaan imam kecuali Fatihah. Nah, Fatihah niku tetap dibaca oleh makmum. Kapan letaknya?
letaknya niku yang baik dalam mazhab kita setelah Fatihahnya imam. Waladhdallin amin. Niku biasanya imam diam sejenak. Ketika imam diam sejenak, makmum baca Fatihah. Cuma karena di Indonesia niki imam yang gerotok kesusu, terus makmum yang boten seneng suwe-suwe, niku biasanya nggak terlalu lama, niku langsung baca suratnya. Cuma idealnya kan mriku. Kalau panjenengan makmum ke Mekah, ke Madinah ataupun di tempat yang lain, niku agak lama jedanya nih. Tapi juga ada berdasarkan hadis niki, man kana lahu imam fa qira'atuhu lahu qira'ah. Barang siapa yang jadi makmum, barang siapa yang memiliki imam, maksudnya menjadi makmum, maka bacaan Fatihah imamnya adalah bacaan bagi dirinya. Makanya di mazhab yang lain, kalau di dalam sholat yang mengeraskan bacaan imam niku, makmumnya diam, bukan baca Fatihah. Biasanya saudara kita dari Muhammadiyah, dari Salafi, niku ndak baca. Karena memang ikut riwayat hadis Imam Ahmad nih, sama-sama betul, ya, sama-sama dibenarkan. Sampun jelas napa boten? Ampun nggih. Niki sing pinter laptopnya nih. Oh niki sing jawab laptopnya. Kula namung mengucapkan. Monggo berikutnya saya persilahkan. Sebentar di belakang dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Ustaz. Satu yang selalu menjadi pemikiran saya, ada anjuran atau ada larangan setelah sholat subuh tidak boleh memperlakukan sholat lagi. Semisal ada seseorang sudah habis sholat subuh terus mau mengikuti pengajian atau dakwah seperti ini, ambil air wudhu dan masuk ke masjid, akhirnya melakukan sholat wudhu dan sholat tahiyatul masjid. Mohon izin untuk hukumnya bagaimana, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Bagaimana dengan waktu setelah isya, setelah subuh, ya, setelah subuh, lalu kemudian melakukan sholat sunnah ataupun sholat yang lain. Sekedap kalau perbesar supados saged diwaos. Niki hadisnya terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ten hadis niki Nabi dawuh, la sholata ba'da subhi hatta tatlu'a syams. Tidak boleh melakukan sholat sunnah ba'diyah setelah subuh sampai matahari terbit. Wala sholata ba'dal asri hatta taghiba syams. Tidak boleh melakukan sholat sunnah setelah asar sampai matahari terbenam. Para ulama kita, hampir menjadi kebanyakan pendapat para ulama mazhab, yang dimaksud dilarang ten mriki adalah sholat sunnah yang tidak punya sebab. Misalnya sholat ba'diyah, ini kok boten parah. Sementara sholat sunnah yang punya sebab, contohnya masuk masjid. Masuk masjid niku dianjurkan sholat tahiyat. Maka sholat tahiyat niku meskipun setelah subuh niku boleh. Atau contoh yang lain, niku misalnya sholat gerhana. Sholat gerhana apa namanya ini, gerhana bulan. Kulo nate supe tahunnya sebelum pandemi, tetapi saya ingat awal gerhana niku jam 4 sebelum subuh sampai setelah subuh sekian menit. Nah, niku panitia masjidnya niku ingin mengadakan sholat gerhana. Nek kalau kemudian sholat gerhana dulu, nanti subuhnya agak kegeser. Maka saya bilang, tidak apa-apa sholat subuh dulu. Setelah sholat subuh baru nanti sholat gerhana.
Loh apa tidak boleh? Yang tidak boleh itu sholat ba'diyah. Kalau yang namanya sholat yang memiliki sebab, maka itu boleh. Contoh lain, kalau ada keluarga meninggal jam 2, nunggu sholat asar, sholatnya setelah asar, boleh nih. Karena niku sholat apa namanya? Sholat yang memiliki sebab. Contoh yang lain niki, Nabi pernah melakukan sholat sesudah asar, mengkodok sholat. Niki hadisnya. Jadi Nabi niku tidak pernah sholat sunnah setelah asar kecuali niki. Jadi di rumahnya Ummi Salamah niki istri Nabi, melihat setelah asar Nabi niku sholat sunnah. Lalu Ummi Salamah niki bertanya, Nabi panjenengan biasanya sesudah asar panjenengan tidak pernah sholat. Lah niki kok panjenengan tadi sholat? Nabi dawuh, syughiltu an rak'atain ba'da dzuhri. Tadi sholat duhur itu saya sibuk, ada tamu tidak pulang-pulang dengan Nabi, sehingga saya tidak sempat sholat ba'diyah duhur. Lalu saya qodok di sesudah asar. Niku ansal, karena kan mengkodok. Jadi mengkodok sholat, kemudian sholat jenazah, sholat gerhana, niku boleh. Yang tidak boleh niku sholat yang tidak punya sebab. Yang tidak punya sebab, sehingga untuk sholat tahiyat niku masih diperkenankan. Enten lagi pengecualian nopo Mekah niku pengecualian nih. Nah, niki Mekah niku Nabi nanti tahu ya Bani Abdi Manaf. Jadi di Mekah niku riyen di zaman Nabi ada satu kabilah Bani Abdi Manaf niku yang diserai kunci Ka'bah sampai saat niki niku apa namanya garis keturunan nih. Ternyata memang sudah nas dari Nabi. Meskipun rajanya berganti-ganti, yang megang kunci itu tidak berganti. La tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait. Jangan pernah halangi orang yang mau tawaf di Mekah ini jam berapapun, kapanpun, siang atau malam, ataupun yang mau melakukan sholat. Terus kalau di Mekah itu baik setelah subuh, baik setelah asar, bukan larangan. Karena kalau di Mekah itu ada hak keistimewaan yang oleh Nabi diperkenankan, apalagi dengan fadilah 100.000 niku sekali 100.000 rakaat, 100.000 sholat itu sekali lagi menjadi keutamaan tertentu. Intinya yang tidak boleh itu adalah sholat ba'diyah dan sholat yang tidak punya sebab. Matur nuwun. Monggo menawi tasih wonten. Ada dua lagi. Silakan Pak Pak dulu, tanya Pak. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat qurmatul waktu di salah satu pendapat, ketika kita melakukan perjalanan dengan pesawat haji atau lain sebagainya, itu kita melakukan sholat dalam pesawat. Dan di pendapat itu menjelaskan bahwasanya ketika kita melakukan sholat qurmatul waktu, ada kewajiban untuk mengganti ketika kita sudah sampai di tujuan. Apakah sholat qurmatul waktu ini dibiasakan dengan peristiwa di zaman Rasul? Terus di satu pendapat juga mengatakan bahwasanya sholat wudu itu tidak ada yang yang membolehkan hanya mazhab Syafi'i untuk sholat wudu, mengkodok sholat. Jadi itu dua pertanyaan soal qurmatul waktu dan kodok sholat. Matur nuwun. Niki sebenarnya ada tema tersendiri di waktu sholat jamak, sholat saat perjalanan.
Tapi karena ditanya hari ini, dijawab kalau jawab hari ini. Kalau tidak saya jawab, nanti jenengan, wah ini tidak persiapan ini. Oh, tidak perlu persiapan. Jadi betul yang panjenengan sampaikan, Imam Syafi'i ini tuh berkata sholat ini kan wajib berwudu. Sholat ini kan wajib menghadap ke kiblat. Sholat ini kan pakaian harus suci. Kalau ada orang dalam kondisi tidak memungkinkan sholat, tidak memungkinkan ganti pakaian karena najis, nuwun sewu terus terang, kulo nek perjalanan boten saged pakaian suci niku boten saged. Enten mawon di kamar mandi, enten mawon sisa-sisa kencing niku enten mawon. Maka ketika tidak memungkinkan dalam kondisi seperti itu sholat dengan sempurna, maka di dalam mazhab Syafi'i niku ada istilah sholat lihurmatil wakti, atau sholat untuk menjaga kemuliaan waktu. Sholat menjaga kemuliaan waktu. Pancen kula kali panjenengan Pak, panjenengan yang biasa sholat, lalu enten di pesawat kok boten sholat, niku kan resah. Jam sak ini biasa sholat kok boten sholat, niku ndak enak. Maka kemudian sholat di jam tersebut yang tidak memungkinkan berwudu, tidak memungkinkan tayamum, enten namanya sholat niki. Betul di dalam mazhab Syafi'i nanti kemudian tetap dikodok dalam mazhab Syafi'i. Cuma kula menyampaikan ragam pendapat, ada 3 pendapat Pak. Pertama, tetap melakukan sholat di atas pesawat semampunya, meskipun tidak berwudu, meskipun tidak tayamum, meskipun tidak menghadap kiblat. Kalau panjenengan kesini ke Mekah mungkin menghadap kiblat karena perjalanan ke barat. Nah, kalau jenengan ke Jepang menghadap ke timur nih, kan tidak mungkin menghadap ke Ka'bah. Atau panjenengan ke Eropa sedang tidak menghadap ke Ka'bah, atau ke Australia malah menghadap Baitul Maqdis. Maka ada pendapat, namanya pendapat ulama, tetap sholat sesuai dengan mampunya, tidak perlu mengqadha. Enten pendapat kedua, yaqdi wala yu'addi. Ketika di pesawat tidak perlu sholat, tapi sholatnya nanti ketika sudah sampai. Ketika sampai di Madinah, ketika sampai di tujuan, baru sholat. Kebanyakan jamaah kita seperti itu. Kebanyakan jamaah Indonesia ini di atas pesawat boten. Sholatnya nanti dikodok ketika sampai di lokasi. Ada yang tadi di pesawatnya tetap sholat, di lokasinya juga tetap kodok. Terus pun dengan dalil niki Bang, Nabi ini bukan sholat di atas kendaraan, betul, tapi bukan sholat wajib. Niki enten hadisnya. Niki hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi itu kalau sholat di atas kendaraan, di atas ontanya itu diarahkan dulu ke kiblat, diarahkan ke Ka'bah, lalu Allahu Akbar. Setelah itu ontanya diberangkatkan kemanapun menghadap. Nabi rukuk sujud di atas kendaraan dengan isyarat kepala. Tapi kata sahabat Amir bin Rabi'ah, yang beliau lakukan itu sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sholat wajib Nabi tetap mandap. Ini yang kemudian sampai sekarang menjadi perdebatan, menjadi perdebatan di antara kulo kali panjenengan. Makanya kalau di atas pesawat niku memungkinkan Pak, monggo. Kados ngeten niki ada di ruang pilot, ada di ruang pilot. Ngeten niki monggo silahkan, wong bisa berwudu karena untuk ruangan pilot niku benten piyambak, monggo ndak ada masalah. Tapi yang makmum biasanya ndak bisa. Napa? Penumpang biasanya boten saged. Ada pesawat Saudi Airlines, Pak. Kulo niku nanti umroh mendampingi orang-orang VIP di Saudi Airlines itu wonten. Ada tempat sholat. Cuma kali pramugari tidak diomongkan.
Cuma kalau tanya di mana tempat sholat, itu diberitahu. Gitu. Tapi kalau di pesawat yang lain, boten wonten. Gitu. Terus kulo kali panjenengan dengan ada ragam pendapat niku, kulo kali panjenengan boleh beragam pendapat diamalkan. Karena tadi terlanjur nyinggung pilot, kulo tak cerita sekedhik gitu. Boleh nggak boten? Niki ada orang Madura, Pak. Niku kena tilang polisi. Jadi ada orang Madura ditilang sama polisi. Orang Maduranya niki protes. Apa Pak salah saya Pak? Kok saya ditilang? Ini saudara nggak ada yang sama ini. Helmnya itu helm Yamaha, jaketnya Suzuki, motornya Honda. Nggak ada yang sama lalu ditilang. Orang Madura bilang, kalau begitu Bapak saya tilang juga. Kenapa? Lah Bapak polisi tapi pulpennya pilot. Nah, itu kan nggak sama. Ini kerangka kalau nyinggung pilot niku Pak, kalau eling cerita niki. Jadi intinya leres niku enten ragam pendapat dan niku di dalam mazhab Syafi'i. Monggo terakhir rangkap sampun siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin dosen menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, semisal pada saat sholat maghrib atau isya kita mungkin sendirian maghrib, kemudian pada saat kita sedang sendirian itu kita membaca Al-Fatihah di ayat keempat misalnya, kemudian tiba-tiba ada jamaah yang menepuk pundak kita, otomatis kan akan menjadi sholat berjamaah. Nah, sebaiknya kita sebagai imam itu mengeraskan suara, memulai dari awal surat Al-Fatihah di ayat pertama atau melanjutkan ayat yang sudah kita baca pada saat sholat sendirian tadi. Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan pada saat pelaksanaan tasyahud akhir untuk memiringkan kepala? Karena saya pernah mendengar kajian dari Ustaz Khalid Basalam, beliau menyampaikan bahwa memiringkan kepala di rakaat terakhir pada saat tasyahud akhir itu tidak perlu. Apakah ada perbedaan tentang hal ini? Mohon penjelasan. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Bagaimana dengan ketika kula kali panjenengan sedang sholat sendiri, lalu kemudian menjadi imam di tengah-tengah rakaat, di tengah-tengah bacaan Fatihah, lalu ada yang mengisyaratkan makmum kepada kita, karena kemudian disunnahkan untuk bagi imam niku disunnahkan mengeraskan bacaan niku menjadi hukum sunnah. Maka terus pun ketika terkait dengan kesunnahan niki, kesunnahan membaca surat Fatihah niku tinggal meneruskan mawon, tidak perlu mengulang. Jadi ketika sampun mengisyaratkan ada makmum, panjenengan sudah sampai iyyaka na'budu niku yang dibaca suara keras, tidak perlu mengulang dari awal. Terus sekali lagi niki yang sedikit perlu kula ulang, di dalam sholat niku, di dalam mazhab Syafi'i, sholat niku ada yang wajib, ada yang rukun, ada yang sunnah. Yang rukun niku ada 17, mulai dari takbir Allahu Akbar, lalu rukuk, sujud. Nah, niku yang wajib niku. Kalau soal membaca surat iftitah niku sunnah, andaikan tidak membaca boten napa-napa. Kemudian membaca amin niku juga sunnah. Andaikan panjenengan tidak mendengar, tiba-tiba orang lain membaca amin, panjenengan tidak membaca juga tidak masalah. Termasuk inggih menika mengeraskan bacaan di malam hari dan melirihkan di siang hari niku sepindah malih hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang kedua, betul terkait posisi miring, Pak. Posisi miring tamayul niku memang di beberapa hadis niku Nabi tidak menganjurkan. Panjenengan sakit ningali
Saya tidak tahu karena faktor nopo. Orang Arab nek tahiyat akhir posisinya tegep. Tapi nek kula kali panjenengan karena apa posturnya niku kecil, apa postur tulangnya niku tulang lunak, niku nek tahiyat niku miring. Nah, nek panjenengan boten saged tegep, nggih ya napa malih wong namine? Napa namine? Namanya niku kula kali panjenengan tidak sanggup atau tidak biasa untuk tegep. Nggih kados napa namine? Kados wau yang sedikit kula sampaikan terkait dengan rukuk niku. Terus kula kali panjenengan posisi napa mawon ketika sholat niku anjurannya tegep lurus. Demikian halnya dengan tahiyat niku hampir di banyak posisi orang Arab niku posisinya tegep niku. Nah, sepindah malih kula kali panjenengan ya napa kok saged miring tegep niku justru napa namine? Nggih intinya kalau mampu tegep tanpa miring monggo. Tetapi nek mampune napa namine? Mampune rotok miring nggih ya napa malih. Tetapi sekali lagi miring atau tidak niku tidak sampai membatalkan terhadap sholat. Tapi intine leres. Matur nuwun ranten niki sampun siang, Pak. Niki sampun jam 6 niki. Mugi-mugi panjenengan apa namine? Mugi-mugi kula kali panjenengan sami pinaringan sehat wal afiat panjang umur. Matur nuwun kula paling remen Pak kalau ada ngaji terus disediakan apa namanya? Disediakan layar ngeten niki sehingga kula kali panjenengan ngaji niku betul oh ini dalilnya begini. Saudara saya dalilnya sehingga kula kali panjenengan ada peningkatan kualitas ilmu yakni tidak mudah menyalahkan orang lain. Saking kula cekap semanten menawi wonten kalepatan yen ngetungi pangapunten sepindah malih kula doakan mugi panjenengan sehat walafiat panjang umur berkah rezekinya dan berkah putra putrinya berkah rumah tangganya lan sedaya kenikmatan yang lain amin Allahumma amin ngetungi pangapunten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.